Persib Persija calon juara. Wow, kata itulah kita sematkan untuk dua klub raksasa Liga Indonesia, yaitu Persib dan Persija, yang sama-sama menampilkan performa yang cukup impresif di pekan pertama Liga Super Indonesia. Wow, menarik kita bahas. Jadi kita tahu Persib dan Persija ini bisa kita bilang rival, ya. Rival yang dari dulu hingga sekarang masih terasa aroma pedas-pedasnya, ya kan, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Dan mereka juga saling berlomba-lomba dalam hal prestasi, ya. Bagaimana Persija sudah mengukir 11 kali juara dan Persib Bandung sudah 4 kali, dan Persib sekarang lagi mau ngincar hat-trick, guys. Dan juga Persija ngincar hat-trick juga. Ini menarik kita lihat duel tim papan atas Liga Super Indonesia. Liga Super, enggak lah, Super League, ya kan? Sorry, Super League maksudnya, atau Liga 1 ya. Jadi sorry guys ya, ini agak-agak recok karena kebetulannya aku lagi agak di depan pasar. Kalau orang Medan bilangnya pasar ya, jalan besar tuh pasar guys. Ini kan hari Senin, jadi agak-agak banyak orang pulang dari kerjaan, ya kan, agak recok di depan. Nah ini juga lagi di ruangan salah satu di tempat emak kita, ya. Jadi kita make ruangannya bentar, ya. Seperti aku bilang, kebetulan nih aku bukan lagi di rumah, ini lagi di luar kota guys. Jadi lagi di Nias tepatnya. Kalau kalian searching Nias tuh, nyebrang pulau lagi dari Pulau Sumatera. Oke, kita masuk ke kontennya guys. Nah jadi kita tahu Persib menang meyakinkan atas Semen Padang, kan? Bukan apa-apa. Persib sebagai tim yang udah pernah juara di 2 edisi sebelumnya pasti pengen mau menang di pertandingan pembuka. Dan betul aja Semen Padang kocar-kacir dengan agresivitas penyerang daripada Persib Bandung, ya kan? Walaupun kita lihat di situ tidak ada Roman Tanky, Roman atau Raymond, lupa lagi gue. Pokoknya si Tanky, tapi setidaknya ada Baros yang siap mengisi, kan? Dan kebetulan Baros juga bisa mencetak gol. Dan Baros ini lakinya besar banget karena setiap main itu bola kayaknya datang terus ke kakinya dan terbukti bisa cetak gol. Selain ada Baros, ada juga Frutos, kan? Putros, pemain timnas Irak yang betul-betul mendominasi di sebelah kiri. Meskipun itu bukan posisi aslinya, tapi dia bisa beraksi guys. Dan terlihat sekali Putros ini mengingatkan aku dengan Alano, pemain daripada Persija Jakarta yang tadi malam sukses mencetak 2 gol juga. Nah kembali ke Persija. Di Persija juga tadi malam tampil cukup impresif, nggak mau kalah dengan Persib Bandung. Persija juga malah mengamuk, ya, bukan tanggung-tanggung, langsung 4-0 digunduli itu Persita Tangerang. Ingat guys, kiper Persita itu Igor, salah satu kiper hebat yang ada di Liga Indonesia. Tapi habis dihujani 4 gol sama Persija Jakarta. Ini menandakan bahwasanya Persija siap menjadi kompetitor utama daripada Persib Bandung untuk meraih gelar juara. Walaupun sebenarnya ini masih terlalu dini jika kita berbicara juara, karena masih di pekan pertama, karena masih panjang lagi, ada 33 pekan, 33 minggu lagi yang harus dilewati klub-klub Liga Indonesia. Tapi sekali lagi, pertandingan pertama ini mencerminkan untuk beberapa pertandingan yang akan datang. Walaupun sebenarnya nanti pasti ada dinamika yang terjadi, baik itu akumulasi, baik itu cedera, dan lain sebagainya. Nah, berbicara cedera inilah nanti titik puncaknya. Ketika suatu tim dilanda berbagai macam cedera, barulah di situ diuji kualitas pelatih dan juga kedalaman skuad yang ada dari masing-masing klub. Sebenarnya kalau kita berbicara calon juara tidak hanya Persib dan Persija, ada satu nama juga yang di pekan pertama cukup impresif penampilannya. Kalian juga pasti udah pengen ngomong dari tadi, klub itu, yes, Malut United. Malut United bisa kita bilang sebagai kompetitor untuk juara juga, karena memang memang sangat impresif penampilan mereka. Bukan kaleng-kaleng guys. Dewa United habis dibantai di kandang. Yang dibantai itu bukan Persita,
Yang dibantai itu bukan tim-tim bisa kita bilang menengah atau ke bawah, tapi yang dibantai adalah tim runner up musim lalu Dewa United, yang mana mereka juga baru kedatangan pemain-pemain bintang. Yang paling teranyar itu Stefano Lillipali dan juga Rafael Strike. Pasti banyak orang sudah berharap banyak dengan Dewa United untuk bisa mengganggu singgasana daripada Persib. Ternyata Dewa mengecewakan. Justru Malut ya yang betul-betul membara. Meskipun diisi dengan pelatih lokal dan satu-satunya pelatih lokal, tapi tak membuat kualitas Malut itu turun drastis, guys. Semula banyak orang meragukan kualitas daripada coach Henry Susilo karena coach Imran sudah terbukti bisa membawa Malut ke 3 besar. Tetapi dengan kelembutan hati dan juga kerendahan hati seorang Henry Susilo dengan mengatakan pelatih kampung, ya kan. Padahal kalau nggak ada beliau juga belum tentu itu Malut bisa menang, kan. Tapi memang karena beliau juga tidak terlalu sombong, tidak terlalu membanggakan diri, beliau juga bilang ya udah kalian main aja, yang penting bisa cetak gol. Ini kan terkesan semacam down to earth banget nih beliau ini. Tapi ya memang kebetulan kualitas pemain Malut jago-jago pula, kan. Nah jadi untuk pesaing daripada Persib dan Persija yaitu Malut menurut aku untuk di pekan pertama. Oke, nanti di pekan kedua akan dinilai lagi apakah ketiga tim ini, Persib, Persija dan juga nanti Malut United, akan meraih kemenangan yang besar. Gak usah deh kita berbicara meraih kemenangan yang besar. Apakah ketiga tim ini nanti bisa meraih kemenangan lagi aja, itu juga sudah luar biasa. Apalagi nanti Persib pasti lagi sibuk karena akan persiapan ACL 2 yang mana akan menghadapi klub Filipina. Nah, di sini juga Coach Bojan harus dituntut berpikir keras untuk menurunkan skuad yang terbaik sembari menatap pekan kedua. Di saat tim-tim lain mungkin tidak terlalu sibuk dalam pertandingan nasional dan internasional, Persib harus berputar otak untuk bisa menyesuaikan kebutuhan tim baik itu di level lokal maupun internasional. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang rivalitas Persib dan Persija untuk meraih gelar juara, ini sangat-sangat menarik kita bahas, guys. Jadi kalau di pekan pertama ini aku menilai Persib dan Persija sungguh luar biasa. Semoga ya, ini niat doa aku ini, semoga Persib dan Persija ini sampai akhir musim perseteruannya untuk meraih gelar juara. Jangan sampai nanti Persibnya terlalu jauh atau sebaliknya Persijanya yang terlalu jauh gitu. Kalau bisa sampai penentuan juara itu di akhir musim, biar seru Liga Super kita ini atau Super League kita ini, kan? Kalau kemarin kan Persib terlalu mendominasi, nggak ada lawan. Memang mereka nggak pernah menang lawan Dewa, seri di kandang Dewa dan juga kalah di kandang. Tapi Dewa sering kehilangan poin dengan tim-tim lain, sedangkan Persib jarang kehilangan poin. Kalau kehilangan poin pun sesekali aja. Nah ini yang membuat Persib terlalu mendominasi. Dan ini juga yang membuat klub-klub lain sangat jauh ditinggalkan Persib. Nah kalau bisa jangan lagi tuh. Kan terlalu hebat nanti Persib kalau gitu. Kalau bisa nih Persib, Persija, Malut itu satu beda-beda tipis poinnya. Kalau bisa beda-beda selisih gol. Kayak MU dengan City di perebutan gelar juara tahun 2012 kalau nggak salah. Yang saat itu MU udah menang 1-0 lawan Sunderland di kandang Sunderland melalui gol Rooney. Baru Manchester City menang dengan KPR yang saat itu Sergio Aguero mencetak di menit 90 plus, kan? Maunya kayak gitu tuh. Di detik-detik terakhir pasti seru banget Liga Indonesia kita ini, guys. Ya walaupun sebenarnya terlalu dini kalau kita bicara cuma 3 klub ini. Tak kenapa aku juga yakin ya nanti bakal menyusul Persebaya dan Dewa. Bahkan bisa juga Bayangkara dan bisa juga Bali. Ini salah satu kompetitor yang bisa merusak dominasi Persib sih menurut aku. Bang, tapi orang itu kalah. Iya, mereka kalah. Mereka ada yang seri. Tapi jangan kita sepele ya. Banyak orang yang konsisten di awal, tapi pas di akhir musim terseok-seok. Begitu juga sebaliknya. Ada yang dia terseok-seok di awal, tapi konsisten di akhir. Nah, ini nih
penyakit kan. Tapi semoga aja klub-klub yang kita bicarakan tadi itu konsisten dari awal hingga akhir sehingga terjadi persaingan yang sehat. Seperti itu guys. Nah, maka dari itu sebenarnya dari aku ya, selaku fans MS ya kan, dari lubuk hati yang paling dalam, aku sebenarnya udah nggak sabar nih menanti pertandingan antara Persib dan Persija, baik itu di kandang Persib maupun di kandang Persija. Karena aku yakin ketika nanti jumpa dua tim besar ini, Persib dan Persija, di situ mulai kelihatan siapakah tim yang layak untuk menjadi juara. Ini perang bintang guys, yang mana Persib juga banyak pemain Brazil dan Persija juga banyak pemain Brazil. Bedanya satu pelatih asal Brazil, satu pelatih dari Kroasia, satu pelatih yang pernah berprestasi dengan Madura United, satu pelatih yang sudah berprestasi dengan JDT kan, ataupun juga dengan Persib Bandung. Seperti itu guys. Pokoknya ini beruntunglah Indonesia ini punya dua tim besar dengan supporter masa supporter yang cukup besar juga, baik itu Persib maupun Persija. Bahkan Persija digadang-gadang sebagai supporter yang paling aktif di stadion kan, kelihatan dengan jumlah penonton yang hadir ke stadion selalu banyak lah gitu. Nah seperti itu. Dan Persib Bandung juga tidak mau kalah, mereka juga hadir tidak hanya di stadion tapi juga di sosial media juga rame. Makanya banyak sekali orang yang menyinggung Persib, karena memang kalau kata orang nggak Persib nggak makan itu betul adanya, sama kayak MU nggak makan. Kenapa? Karena memang saking seksinya itu klub di mata orang-orang di sosial media guys. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Persib dan Persija calon juara. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.